Bab 599 tidak. Di sisi lainnya, Sander dan Muyan tiba di depan lubang langit Wan. Ekspresi wajah Muyan sangat serius dan berkata, keluarga Wang adalah keturunan dari dewa palsu, mereka kemungkinan akan menyebarluaskan informasiku kepada dewa-dewa palsu lainnya. Sander tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Muyan memandang Sander, lalu Sander lanjut berkata, ketahuan juga tidak apa-apa. Muyan tersenyum, dia sangat suka dengan kepercayaan diri Sander. Dalam jalan pelatihan, paling benci orang yang takut sana takut sini. Sander melihat ke arah lubang langit Wan, apakah senior pernah datang ke sini? Muyan menggelengkan kepalanya, tidak pernah. Sander sedikit kaget, tidak pernah. Muyan menganggukkan kepalanya, aku mengetahui tempat ini, tapi tidak pernah datang. Dewa tidak suka orang lain datang ke sini mengganggunya. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan sucinya menyegel tempat ini. Orang yang kuat masuk ke sini pasti akan merasa tertekan. Sander berkata, apakah orang yang tidak memiliki kultivasi di dalam sana? Muyan menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Sander tersenyum dan berkata, ayo kita masuk. Muyan menganggukkan kepalanya, lalu masuk latihan di dalam pagoda kecil. Sekarang dia sangat suka dengan pagoda kecil milik Sander ini. Merupakan senjata suci pelatihan. Setelah Muyan pergi, Sander pun memandang ke arah lubang langit satu, lalu terbang ke sana. Namun, pada saat dia mendekati lubang langit Wan, ada kekuatan suci tak berwujud yang menahannya. Di waktu bersamaan, terdengar suara yang menggema, orang luar tidak boleh masuk ke tempat ini. Sander berpikir sejenak, kemudian membuka telapak tangannya, lencana suci muncul di tangannya. Suasana menjadi hening, kemudian kekuatan suci tak berwujud itu pun menghilang. Sander menyimpan lencana suci itu, lalu berubah menjadi pedang cahaya masuk ke dalam lubang langit Wan. Pada saat Sander masuk ke dalam lubang langit Wan tidak lama, ada dua orang yang muncul di depan lubang langit Wan. Pria berbaju putih dan wanita bergaun polos. Pria itu melihat lubang langit Wan sekilas, lalu menarik wanita bergaun polos ke arah sana. Di saat mereka mendekati lubang langit itu, kekuatan suci tak berwujud itu muncul dan menyelimuti mereka berdua. Di waktu bersamaan, terdengar suara yang menggema, orang luar tidak boleh masuk ke tempat ini. Di saat itu juga, wanita bergaun polos mengayunkan tangannya. Kekuatan suci itu pun langsung menghilang. Suasana hening sejenak, lalu terdengar kembali suara itu, silakan masuk. Pria berbaju putih sedikit tercengang. Tidak tahu berlalu berapa lama, Sander membuka kedua matanya, dan muncul di depan sebuah desa. Ada sebuah gerbang masuk, lalu ada beberapa anak kecil yang sedang bermain sepak bola di depan sana dengan penuh bahagia. Sander sedikit penasaran, lalu dia seolah-olah merasakan sesuatu dan langsung mengerutkan keningnya. Karena dia menyadari kultivasinya dalam kondisi terkurung. Dia mencoba melawan, tetapi tidak ada gunanya. Sander melihat kondisi sekitarnya dan sedikit kaget. Wan sudah tiada, tetapi kekuatan sucinya masih bisa menekan orang luar yang masuk ke sini. Seolah merasakan sesuatu, Sander mendadak mengerutkan keningnya. Dia menengadahkan kepala ke langit, lalu melihat ada dua cahaya putih yang melintas, kemudian terdengar suara ledakan yang menakutkan. Melihat kondisi ini, Sander terdiam di tempat. Apa-apaan itu? Orang yang berada di sini memiliki kultivasi. Ada yang kelahi. Pada saat itu, ada seorang anak kecil yang berdiri di gerbang masuk desa mendadak berteriak. Sander memandang ke arah sekelompok anak, dan sekelompok anak itu sedang memandang ke langit. Mereka tidak merasa takut, paling hanya sangat semangat. Sander sedikit terdiam. Ledakan. Pada saat itu juga, terdengar suara ledakan kuat dari langit, kemudian energi yang menakutkan pun mengalir keluar dari langit. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah. Energi yang kuat ini jika menghantam ke desa kecil itu, maka desa kecil itu mungkin akan hancur menjadi debu. Akan tetapi, dia malah tercengang. Karena dia menyadari, pada saat energi ini mendekati langit desa itu, seketika langsung menghilang.
Ada energi misterius yang melindungi desa ini. Pada saat itu juga, ada sosok manusia yang turun dari langit dan mendarat di desa. Lalu, senior yang berada di langit melihat ke arah desa dengan ekspresi wajah cemberut. Sander melihat senior itu sekilas, seolah merasakan tatapan mata dari Sander. Senior itu langsung menoleh ke arahnya dan berkata dengan nada emosi, "Lihat apa?" Sander mengedipkan kedua matanya dan muncul niat membunuh. Tetapi, sebuah cahaya pedang langsung menusuk ke arah kening itu, kemudian ditarik hingga tertancap di sebuah jurang. Sander tercengang. Senior itu juga tercengang. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Siapa yang menyerang? Senior itu melihat sekitar dengan muka kaget. Tidak ada tanda-tanda apapun. Senior itu berkata dengan sopan, "Mohon arahan dari Master, jika aku melakukan kesalahan, mohon maaf, aku berasal dari Sekte Maya." Sekte Maya. Dia sangat percaya diri bahwa orang lain mendengar nama sekte ini pasti akan menghormatinya. Akan tetapi, orang yang berada di kegelapan sama sekali tidak ada respon. Melihat kondisi ini, muka senior itu menjadi masam dan berkata, "Apakah Anda ingin bermusuhan dengan Sekte Maya?" Tetap tidak ada reaksi. Melihat kondisi ini, muka senior itu sangat masam. "Aku mengaku salah atas masalah hari ini, apakah boleh tahu siapa Anda? Kedepannya, Sekte Maya pasti akan pergi mencari Anda. Jika tidak bisa diajak kompromi, maka hanya bisa menggunakan cara ancaman." Di kegelapan, tiba-tiba terdengar suara, "Di mana Sekte Maya? Tunjukkan padaku." Perkataan ini seolah-olah memiliki ilmu sihir. Senior itu refleksif secara menunjuk ke arah kanan. Sebuah gunung yang berada di kejauhan mendadak ada sebuah pedang yang langsung turun dari langit. Seketika gunung itu langsung ambruk. Sekte Maya yang berada di dalam pegunungan itu juga lenyap. Sekte Maya pun lenyap begitu saja. Di depan desa, Sander melihat ke langit dengan muka kebingungan. Senior itu juga dibawa pergi oleh pedang cahaya. Karena kultivasi tersegel, dia tidak bisa melihat dengan jelas senior itu dibawa kemana. Ekspresi wajah Sander menjadi serius, karena dia menyadari tempat ini sedikit berbahaya. Orang luar masuk ke sini, kultivasi akan tersegel, tetapi orang lokal memiliki kultivasi, hal yang tidak masuk akal. Untung saja cincin penyimpanan dan pagoda kecil masih bisa digunakan. Namun, tetap harus lebih hati-hati, tempat ini sedikit berbeda dengan yang dibayangkan. Sander melihat ke arah sekelompok anak kecil, karena tidak ada pertarungan, sekelompok anak itu pun mulai bermain lagi. Anak-anak kecil ini paling hanya berusia 8-9 tahun saja, paling besar juga 10 tahun, ada pria dan wanita, mereka tidak memiliki kultivasi, tetapi Sander menyadari anak-anak kecil ini memiliki talenta yang luar biasa. Hal ini benar-benar mengejutkan Sander. Melihat Sander berjalan mendekati, seorang gadis kecil langsung berhati-hati, dia memandang Sander dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Sander diam tak berkata, dia langsung mengeluarkan sebuah lollipop. Gadis kecil itu menerima lollipop, lalu melihat Sander sekilas, "Menurutmu bisa menyuapku dengan sebatang lollipop, kamu sudah memandang rendah aku." Sander kembali mengeluarkan sebatang lollipop. Gadis kecil bernama Aileen Lien mengedipkan mata dan tidak berbicara. Pada saat itu, seorang anak kecil berusia 7 tahun yang berdiri di samping Aileen Lin mendadak menarik bajunya dan berkata, "Kak Aileen, guru mengatakan, jangan menerima barang orang tanpa alasan, dia pasti ada maunya. Kamu jangan tertipu." Aileen diam-diam menerima lollipop dari Sander. Anak kecil itu langsung merasa sedih, "Kak Aileen, kenapa kamu begitu? Hanya 2 batang lollipop, bagaimana jika ada racunnya? Sini aku cicipi dulu." Aileen langsung berbalik badan dan memukul kepala anak kecil itu. Dia memelototi anak kecil itu dan berkata, "Danifer, kulitmu mulai gatal, ya." Anak kecil itu mengepal erat kedua tangannya, mukanya memerah. "Aileen Lin, kamu." Aileen Lin memelototi Danifer dan menyilangkan tangan di belakang pinggang berkata, "Kenapa?" Melihat Aileen Lin akan memukulnya, Danifer pun takut. Dia diam sejenak dan berkata, "Aileen, kamu harus pikirkan baik-baik.
Jika kamu memukulku, aku pasti akan melapor pada guruku, nanti kamu pasti akan dihukum oleh guru. Jika kamu kena hukum, pasti akan datang memukulku, lalu aku pergi melapor lagi, kamu akan kena hukuman lagi, ujung-ujungnya kamu sendiri yang tersakiti. Sander terdiam mendengar ini. Aileen memelototi Dennifer, lalu memandang ke arah Sander. Guru mengatakan, tiba-tiba memberi barang pasti ada yang diincar, apa yang kamu inginkan? Sander tersenyum dan menjawab, aku ingin menanyakan beberapa hal. Aileen mengerutkan keningnya, itu saja. Sander menganggukkan kepalanya, Lia. Aileen melihat Sander sejenak, dan berkata, kami ada 7 orang, jika kamu punya lebih, apa boleh memberikan lebih? Banyak lollipopnya. Sander tersenyum dan berkata, boleh. Usai berkata, dia mengeluarkan beberapa batang lollipop kepada Aileen. Aileen menerima lollipop lalu membagikan satu persatu kepada teman-temannya. Pada saat dibagikan pada Dennifer, dia sedikit bimbang dan berkata, Aileen, bagaimana kita dengar dulu apa yang dia tanyakan, baru memutuskan untuk menerima lollipop ini. Bagaimana jika dia menanyakan pertanyaan yang tidak boleh dijawab, atau kita tidak bisa menjawabnya? Bukannya merasa malu menerima lollipop dari orang lain? Sander melirik Dennifer sekilas dan merasa kaget. Aileen membuka bungkusan lollipop dan menjilatinya sambil berkata dengan tenang, memang tidak salah bertindak hati-hati. Tapi, juga tidak boleh takut. Pria ini adalah dari luar, aku menebak dia pasti akan menanyakan hal-hal mengenai dunia kita. Kalau bisa jawab, kita jawab, kalau tidak bisa, aku yakin dia juga tidak akan tanya pada kita, benar? Sander melihat Aileen sekilas lalu tersenyum. Dennifer melihat Sander sekilas dengan muka berhati-hati, bagaimana jika dia adalah orang jahat? Aileen mengulurkan tangannya dan berkata, kembalikan lollipop padaku. Dennifer langsung menggelengkan kepalanya, baik, aku diam saja. Sander pun terdiam. Aileen memelototi Dennifer, lalu memandang ke arah Sander, tanya saja. Sander tersenyum dan berkata, tempat apa ini? Aileen mengeluarkan sebuah gulungan lalu memandang Sander, jika kamu bersedia memberikan 7 batang lollipop lagi, maka peta ini adalah milikmu, apa yang kamu tanyakan ada di sini. Sander menganggukkan kepalanya, lalu memberikan 7 batang lollipop kepada Aileen. Aileen menerima lollipop dan memberikan peta kepada Sander. Sander menerima peta itu, saat dia ingin membukanya, Aileen mengeluarkan selembar peta lagi dan berkata, jika kamu memberikan 7 batang lollipop lagi, ada banyak hal yang tidak tertulis di peta itu di dalam peta ini. Sander diam saja. Kamu sedang memalakku.